Hai guys, balik lagi ke channel kita di sini Project OMG. Nah, kali ini kita mau sharing buat teman-teman semua tentang kripto lagi. Ya, setelah kemarin kita sharing ada cara belajar Binance itu 1, 2, 3. Sekarang kita akan mau sharing ke teman-teman semua. Ada 3 hal yang kita mau sharing ini. Yang pertama, itu kapan Nubitol baiknya masuk atau membeli koin. Itu kapan? Kapan yang tepat, kapan berdasarkan technical analysis tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan baiknya kita harus TP atau take profit? Kapan kita baiknya harus TP atau take profit? Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kapan baiknya kita harus keluar atau exit. Nah, itu ada 3 hal yang gua akan bahas di vlog cryptocurrency kita. Kita pecah jadi 3 vlog. Jadi kita yang pertama kita akan bahas dulu yang kapan kita harus beli berdasarkan technical analysis apa. Oke, check it out. Kapan waktu yang tepat untuk para Nubitol untuk masuk gitu ya. Jadi sebenarnya yang bisa bikin untung atau rugi itu adalah kemampuan kita untuk tahu kapan yang tepat untuk masuk dan kapan yang tepat untuk keluar. Karena bahasa profesionalnya Karena bahasa profesionalnya itu kalau pada trader sukses itu pada bilang yang membedakan antara trader Nubitol dan trader yang profesional itu adalah trader profesional itu tahu kapan mesti masuk, kapan mesti keluarnya, dan mereka punya patternnya dan mereka punya sistemnya untuk bisa baca itu guys. Nah kalau kita kan Nubitol kita nggak ngerti ya, jadi kita langsung aja bahas yang basicnya aja. Kita ngomongin basicnya adalah untuk saat ini gue mau ngomongin tentang MACD ya, tentang MACD sama Stoch RSI. Gue nggak ngerti nih bacanya bener nggak, Stoch RSI, oke. Jadi atau RSI ini kita pakai 2 indikator ini untuk menentukan waktu kita masuk atau keluar. Nah, contohnya ini gue lagi pakai SLP lagi, gue lagi pakai koin SLP lagi. Cuma nanti gue akan sampling juga ke BTC ya guys ya. Oke, kita lihat di MACD-nya ini kita kecilin. Nah, bacanya gimana? Bacanya gini guys. Jadi di MACD ini ada tiga garis ya. Satu yang kuning, satu yang merah. Biasanya yang kuning ini kalau di Binance ini warnanya biru, cuma karena nggak kelihatan gue ganti jadi kuning. Gantinya di mana? Gantinya di sini ya, di settingan sini ya kan, kita bisa ganti di sini sesuai dengan kemauan kita. Oke, nah ini gue ganti biar lebih kelihatan. Terus kalau yang garis-garis ini apa? Nah, garis-garis ini adalah sebenarnya bacanya gini guys. Kalau misalkan garis MACD-nya itu di atas dari barnya, itu sebenarnya artinya trennya itu lagi bullish, dia lagi bagus ya. Sedangkan kalau misalkan garis ya di bawah bar itu artinya trennya itu bearish. Itu yang gua tangkap tuh gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dengan grafik yang aslinya guys, itu kalau misalkan dia lagi di bawah nih, ya. Ini dia lagi bearish nih, istilahnya lagi rugi lah gitu ya. Terus di sini dia berusaha naik. Berusaha naik tapi tetap masih di bawah trennya. Ya, begitu dia naik di atas ini berarti dia sudah oke lah gitu. Jadi sebisa mungkin itu sebenarnya kita belinya tuh kapan? Belinya itu kalau misalkan sudah ada di atas di bar ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mesti lihat dulu nih. Dia ada crossing nggak antara dua garis MACD ini, ada crossing nggak guys? Nah, kalau kita ambil contoh di sini guys. Di contoh ini kan mau crossing ya. Kalau dia udah nge-cross nunggu satu. Nah, ini nunggu satu nih. Kalau dia udah nge-cross itu artinya boleh beli. Bahasa gampangnya gitu, boleh beli tapi juga jangan langsung beli. Kenapa? Karena seperti yang ini nih, tadi yang di sini ini dia hijau guys, tapi stagnan. Dia hijau tapi stagnan. Habis itu gue cek ke order book. Di order booknya sih kalau berdasarkan yang jual untuk naik ke atas itu sebenarnya nggak ada yang terlalu berarti. Artinya dia bisa naik nih. Dia paling di 25 itu banyak di 1 jutaan, tapi dari 24 ke 25 itu bisa banget karena di bawahnya tuh nggak ada yang terlalu berarti. Sedangkan kalau untuk yang belinya juga bisa dibilang nggak banyak-banyak amat tapi ada gitu guys. Jadi sebenarnya kalau di order book itu kemungkinan chance-nya besar untuk naik. Nah, kalau kalau mau pastinya lagi kita dari MACD-nya guys. Kalau MACD-nya tadi di sini nih, tadi di sini hijau dan dia udah nge-cross. Tapi jangan langsung masuk karena kita baiknya nunggu satu candle setelahnya, atau di sini candle gue per 15 menit, jadi gue tunggu 15 setelahnya untuk mengkonfirmasi apakah itu benar akan naik atau turun. Nah, pada kenyataannya yang tadinya hijau dia berubah jadi merah. Jadi tadinya hijau itu tadinya nge-cross, nggak jadi nge-cross, jadinya nge-gap lagi. Dan next candle-nya tadinya hijau, berarti udah nempel, tapi belum nge-cross, itu artinya juga
ya belum nge-cross, cuma nempel guys. Jadi abis nempel ini mesti dipastiin lagi satu next candle setelahnya, jadi kelihatan arah pergerakannya gimana. Itu sih teori gampangnya gitu guys. Nah karena ini dia masih turun, jadi baiknya jangan dulu gitu ya, baiknya jangan dulu. Jadi kalau dia posisinya di bawah it's okay, tapi kalau misalkan dia udah nge-cross dan abis itu kita tunggu sekitar 1-2 candlenya memang dia posisinya naik, harusnya kalau tidak ada alan melintang, kalau tidak ada apa sih namanya, kalau tidak ada arah melintang, tidak ada badai, tidak ada whale yang ngedam gitu ya, harusnya secara teknikal indikatornya dia itu naik terus, harusnya sampai di poin dimana dia akan berbalik arah itu baru gitu ya guys ya. Nah, kelihatan jadi kapan jualnya itu adalah pada waktu dia nggak cross lagi guys. Di sini guys, lihat nih, kita ambil contoh yang ini ya. Jadi misalkan lu ambil di sini nih, pas dia nge-cross, ini kan nge-cross, ini lu beli di sini, ya kan? Kalau lu mau beli di sini lu berani boleh, tapi kalau menurut gua baiknya tunggu 1-2 candle. Setelah ini nge-cross, tunggu 1-2 candle untuk mengkonfirmasi bahwa itu akan naik, baru lu beli. Ya kan? Berarti di sini bagus nih, dia naik terus. Right? Sampai dia ada nge-cross yang arahnya ke bawah. Itu di sininya juga dia ada koreksi. Dia lihat nih ada double up gini, red, dia udah pasti turun terus. Kalau misalkan double bottom green gini, udah pasti kemungkinannya itu naik. Jadi kalau dari atas ini kita bisa baca kalau ada double bottom itu biasanya naik. Kalau ada double top gini biasanya turun. Kemudian kalau dari cross, kalau misalkan dia crossing itu kemungkinannya naik. Kalau dia crossing down dia kemungkinannya turun. Nah, kalau RSI-nya itu untuk apa? Hanya untuk mengkonfirmasi aja sih dari MACD-nya. Kalau gue sih gitu ya. Kalau ada yang kebalik gue nggak paham deh. Jadi sebenarnya itu yang benar itu di tengah-tengah sini guys. Bahasa gampangnya gini guys, kalau dia grafiknya dari bawah sini sudah sampai ke atas, harusnya dia akan turun lagi ke bawah dulu, baru lagi naik lagi ke atas. Itu kalau secara RSI, bacanya gitu ya. Jadi kalau dia udah lagi naik ke atas, dia akan turun terus, atau misalkan dia ada bouncing, dia akan naik lagi. Pokoknya batasnya itu yang ungu ini. Jadi bahasa kasarannya bisa dibilang, kalau misalkan dia lagi posisinya udah di bawah dan agak naik ke atas, berarti mungkin boleh dibeli. Karena dia naik terus. Tapi ini harus dikonfirmasi dengan MACD-nya. Apakah MACD-nya pas? Kalau di sini pas nih, dia mau apa? Mau naik, di sini juga nge-crossing naik, jadi sama-sama naik. Jadi itu udah pasti naik, guys. Itu guys. Jadi kalau gue sih bacanya gitu. Kalau gue pribadi bacanya gitu, ini ala Nubitol ya, bukan yang profesional atau gimana. Gue cuma sharing knowledge yang gue tahu aja. Yang gue nggak tahu, mohon dikasih tahu biar lebih pinter. Gitu guys ya. Jadi kalau kemarinan gue pakai super trend, gue sekarang ganti pakai MACD sama Stochs RSI. Tadinya gue cuma pakai MACD doang, cuma teman gue ada yang bilang pakai Stochs RSI untuk bisa mengkonfirmasi itu benar atau enggak. Nah jadi kayak gini nih, kita udah 1 candle, 2 candle, 3 candle di sini, dan ini gue yakin banget dia akan nge-cross. Gue yakin banget dia akan nge-cross, dan ini paraboliknya ini sudah makin mengecil. Harusnya nanti 2 candle setelahnya, 2 candle setelahnya atau 30 menit lagi dia itu jadi hijau. Percaya atau nggak percaya kita lihat aja. Harusnya jadi hijau karena secara technical analisis itu semuanya udah mendukung gitu. Jadi technical analisisnya gimana? 1, dari RSI-nya memang sudah naik ya. Dan masih ada di dalam ini area, berarti masih naik. Berarti masih ada kemungkinan dari sini dari 66 nih. Misalkan naik ke 100, berarti ada kemungkinan 60% ini naiknya. Terus dari MACD-nya gimana? MACD-nya ini udah cross, ini udah nempel guys. Sudah mau nempel ya, tuh lihat ya. Sudah mau nempel, tapi belum nempel. Baiknya ditunggu dulu 1 candle berikutnya untuk memastikan ini, karena ini masih nggak jelas nih turun atau naiknya masih nggak jelas. Pokoknya kalau mau masuk itu tunggu nih MACD-nya nggak cross. Kalau mau lebih amannya lagi tunggu 2 candle setelahnya, gitu ya. Terus kalau dari indikator ini yang MA7 yang kuning ini tuh posisinya di bawah garis guys. Di bawah garis. Jadi maksudnya gimana? Nah, coba kalian perhatiin nih. Kalau dia di bawah garis, di bawah barnya, di bawah candlenya, itu artinya bagus. Kalau bearish atau turun, dia akan berubah posisi ke atas. Gitu ya guys ya. Jadi lebih aman memang kalau posisinya itu dia posisinya di bawah. Terus kalau misalkan dia nowel candle yang model kayak gini nih, dicowel nih ya, dicowel ujungnya dicowel dikit gitu ya. Itu kemungkinan besar akan naik. Hanya nggak ada tambahannya. Moving average exponential, ada yang pakai ini MAE ya kan.
kalau misalkan dia di bawah candle itu artinya dia naik, berarti digiring ke atas nih. Nah itu berarti tanda positif lah, gitulah intinya. Jadi selama dia masih begini itu tanda positif. Tapi begitu dia udah negatif kan kelihatan nih. Wah ini udah bergeraknya begini, berarti pergerakan uang tuh harusnya turun. Jadi pada saat ini terjadi lu udah mesti tahu nih lu mesti jual. Gitu loh, lu mesti jual. Atau lu hold atau apapun reaksi yang akan lu lakukan itu terserah lu. Cuma secara technical analysis itu bacanya dia akan turun. Sama juga dengan MACD-nya. Kapan dia akan turun? Kalau misalkan dia crossing begini dan dia nukik, itu dia akan turun. RSI juga sama. Jadi sebenarnya membaca analisis ini hanya untuk membantu teman-teman untuk bisa menebak arah pergerakan mata uangnya gitu loh. Kalau bisa sih latihan ini dulu, latihan nebak-tebakan dulu, tebak-tebakan cok. Latihan membaca indikatornya dulu. Jangan langsung masuk, maksud gua kalau misalkan lu bitol. Jadi oh iya bener nih, oh iya. Tapi tiap koin itu beda-beda ya. Tiap koin itu pergerakan ininya beda-beda gitu, dan juga itu semua tergantung volume ya. Tergantung volume nih, volumenya 50 juta. Nah, kalau kita ganti ke BTC. Kita ganti ke BTC, ini sama nih. Lihat ya, BTC setiap kali dia ada rejection dari supportnya, dia nge-reject itu nge-cross. Lihat, diperhatiin aja deh. Nge-cross ya. Terus kalau misalkan dia di bawah sini nih, dia ada rejection nih. Dia habis itu rejection, beberapa candle setelahnya, terus habis itu dia nge-cross. Artinya apa? Dia akan naik terus. Walaupun dilihat nih ya, walaupun di sini dia turun lagi, guys. Ini dia turun loh nih, guys ya. Turun melebihi yang titik ini. Tapi secara ini dia tetap manteng, guys. Dia balik lagi ke atas. Gitu. Dan ini memang turun, tapi pergerakan di sininya tuh cuma kecil nih. Lihat nggak? Ya, jadi dari MACD terus Stoch RSI ya kan, bisa MA dan MAE itu yang kita pakai sekarang. Terus perlu latihan sih untuk baca-baca begini ya, istilahnya lu ngetes dulu nebak-nebaknya. Jangan nebak ya, maksudnya dipahami. Kalau lu memang udah paham dan lu ngerasa bisa, ya monggo masuk gitu. Monggo masuk. Gue ini mau masuk SLP lagi, tapi gue nunggu cross, dan ini kebetulan tadi merah ya, terus sekarang dia udah balik lagi ke hijau. Dan kalau dia lihat di sini nih, ini udah nggak cross guys. Di sini udah nggak cross, terus di sini juga udah tipis banget, jadi harusnya di sini naik di atas. Ya, jadi semua harusnya di sini naik di atas, ini juga nge-cross ke atas, ini nge-cross ke atas, ini garisnya di bawah. Jadi oke, jadi intinya gitu. Jadi bisa dipastikan ininya satu MACD-nya udah nge-cross, touch RSI-nya juga masih di dalam batas ungu nih, dan masih bergerak naik, artinya masih bagus, dan indikator MA-nya itu di bawah candle, artinya nanti kalau dia naik dia akan ngikutin candle-nya gitu. Jadi intinya gitu. Kapan boleh masuknya itu bacanya lewat itu guys, lewat MACD, touch RSI sama MA atau MA. Itu sih poinnya. Jadi kesimpulannya kalau MACD-nya udah cross lu boleh masuk setelah 2 candle. Kalau mau amannya, kalau stoch RSI-nya juga nge-cross dan going up ya kan, dan kalau misalkan MA atau MA-nya itu di bawah candle going up, itu kalian boleh masuk di situ gitu. Tapi jangan lupa, bisa jadi MACD-nya itu lagi turun tapi stoch RSI-nya naik, itu juga bisa gitu. Jadi semua mesti lihat dari overall indikatornya untuk memastikan, memang meyakinkan kalian ini memang sudah bisa untuk beli itu guys. Semoga sharing dari gue ini bermanfaat buat para nubitol ya. Sekali lagi kalau lu mau beli, lu mau main apa segala macam, itu semua keputusan ada di tangan kalian. Jadi gue ini cuma sharing berdasarkan pengalaman gue sebagai nubitol, dan gue ini juga bukan pro trader gitu ya istilahnya. Jadi kita ini sama-sama belajar lah gitu guys. Ini kita cuma sharing, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan dukung terus channel kita di Sun Project OMG. Nah, sekarang gue mau bikin video unboxing toys. Oke? Bye-bye.